Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran yang ke-8 dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru. Pada pelajaran ke-8 ini adalah penegasan kembali mengenai dasar pengharapan orang Kristen. Di dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kita mendapat informasi bahwa sesaat ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk menolong manusia yang berdosa. Atau Tuhan menyatakan rencana keselamatan, yaitu dengan menubuatkan tentang akan lahirnya seorang anak manusia yang akan meremukkan kepala ular atau iblis atau setan. Dan selama ribuan tahun lamanya, rencana keselamatan itu dilambangkan dengan mengorbankan darah hewan kurban bakaran. Hingga tiba penggenapannya dalam perjanjian baru dengan lahirnya Yesus, anak manusia itu. Dia lahir, kemudian dia mati, kemudian Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke sorga, dan Yesus berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Itulah dasar pengharapan yang ada dalam perjanjian baru. Sesuatu yang sudah ada di dalam perjanjian lama, sudah diimani oleh para tokoh-tokoh perjanjian lama. Di antaranya ada Abraham dalam Yohanes pasal 8 ayat 56. Ada Henok yang juga berbicara tentang pengharapan kedatangan Yesus kembali dalam Yudas 14 dan 15. Jadi para penulis perjanjian baru, mereka hanya meneruskan kembali pengharapan yang sudah ada sejak perjanjian lama. Berikut ini 5 hal penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, ada harapan di luar kehidupan kita saat ini. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 katakan, masa hidup manusia itu 70 tahun, dan kalau mereka kuat bisa 80 tahun, namun mereka akan menjalaninya dengan kesukaran. Lalu setelah itu, hidup akan berlalu, manusia akan mati. Tetapi kita memiliki pengharapan Alkitabiah tentang kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menjaminkan hidup kekal bagi kita dan kebangkitan bila mana orang percaya itu mati. Hal penting yang kedua, Yesus berjanji akan kembali. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus menyampaikan janjinya bahwa dia akan datang kembali. Ketika dia sudah naik ke sorga, dia berjanji akan datang kembali. Dan janji tentang kedatangannya berulang-ulang disampaikan dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, dan ayat 20. Kalau mungkin Anda sering dikecewakan oleh teman yang berjanji kepada Anda. Tetapi, jika Tuhan yang berjanji, Ia tidak akan mengecewakan. Dia tidak lalai menepati janjinya. Sebagaimana yang disampaikan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tetapi mungkin Anda akan bertanya-tanya, harus berapa lama lagi kita akan menunggu Tuhan akan datang? Dalam situasi seperti ini, kita harus memahami. Alkitab tidak mendorong kita untuk mencoba menemukan hari dan tanggal kedatangan Yesus itu. Akan tetapi, Alkitab mendorong kita untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia setiap hari. Kita harus hidup dalam terang Kristus. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 15 katakan, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ada maksud Tuhan mengapa kita harus menunggu. Agar kita memiliki kesempatan untuk terus bertobat. Hal penting yang ketiga, Yesus berjanji membangkitkan orang percaya yang sudah mati. Di dalam Yohanes pasal 6, 3 kali Yesus mengatakan, "Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Siapa yang dimaksud akan dibangkitkan? Yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 35 katakan, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang adalah makanan pokok ketika itu. Yesus ingin menjelaskan bahwa dia adalah kebutuhan pokok seluruh manusia. Jaminan hidup kekal ada di dalam dia. Walaupun orang benar yang percaya kepada Yesus juga akan mati, tetapi mereka mati dalam pengharapan. Mereka mati dalam jaminan bahwa kelak akan dibangkitkan kembali oleh Yesus. Hal penting yang keempat, kebangkitan orang benar akan ditandai dengan bunyi sangkakala. Seringkali kitab 1 Tesalonika 4 ayat 14 disalahpahami. Demikian bunyinya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini tidak berbicara bahwa jiwa orang yang sudah mati itu sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Tidak. Agar pengertiannya lengkap, kita harus membaca ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang mati akan dibangkitkan. Jiwa mereka tidak bersama dengan Tuhan di sorga, tetapi jiwa mereka akan kembali kepada mereka, diberikan Tuhan ketika orang mati itu dibangkitkan. Hal penting yang kelima, akan ada pertemuan akbar dan kekal ketika Yesus datang. Ada pandangan sekelompok orang Kristen yang mempercayai bahwa akan ada yang namanya secret rapture atau pengangkatan rahasia. Mereka yakin bahwa akan ada orang-orang percaya yang akan diangkat secara diam-diam ke dalam kerajaan sorga. Dan itu terjadi 7 tahun sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Menurut mereka. Hal ini tidak sejalan dengan yang Alkitab katakan. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52 katakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi yang benar menurut Alkitab adalah orang benar yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan oleh Yesus. Lalu kemudian mereka dikumpulkan bersama dengan orang benar yang masih hidup. Disinilah terjadi pertemuan akbar antara orang yang sudah lama terpisah karena kematian. Dan kemudian secara bersama-sama, semua akan diubahkan oleh Tuhan dalam sekejap. Untuk kemudian dibawa dalam kerajaan sorga. Inilah 5 hal penting dari pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.